Menutup tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024, DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali menggelar acara kurasi dan bisnis matching 2023 Sinergi Pangpada Payu, Pasti Payu, Pasti Adil, Pasti Sejahtera di Sekretariat DPD HIPI Bali di Jalan Setiaki nomor 9 Denpasar pada Minggu 31 Desember 2023. Melalui acara ini, DPD HIPI Bali bersinergi, berkolaborasi dengan Dewata Oleh-oleh Khas Bali dan Setie Satya Dharma Singaraja untuk memberikan informasi dan menghadirkan akses peluang membuka outlet produk unggulan HIPI Bali di Dewata Bali Oleh-oleh untuk mewujudkan UMKM pariwisata bersinar. Kegiatan ini juga menguatkan komitmen HIPI Bali untuk mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Acara yang dikemas juga penuh kebersamaan dan kekeluargaan ini juga menjadi bagian wujud syukur dan karya Ketua DPD HIPI Bali Dr. Gongtini Gorde yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56 dengan spirit penuh syukur dan tetap berkarya. Di hari berbahagia ini, tokoh perempuan Bali yang juga dikenal konsisten menggerakkan dan memberdayakan pelaku UMKM di Pulau Dewata mengucap syukur dengan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat Bali, konsisten berkontribusi memajukan perekonomian Bali, khususnya menggerakkan ekonomi kerakyatan seperti UMKM. Di momen spesial ini, Gongtini juga berbagi dengan sesama melalui pemberian sembako kepada orang-orang yang berjasa membantu selama perjalanan kehidupan dan karya-karya Gongtini Gorde selama ini. Acara juga dimeriahkan pameran UMKM hingga dimeriahkan fashion show dari semua peserta yang hadir dengan mengenakan produk fashion lokal dari UMKM Bali. Ini kalau dibagi kuenya, tumpengnya kita makan bersama-sama karena tumpeng adalah simbol sebuah kebahagiaan. Ada 5 hadiah. Ayo Bu, KCBI yuk. Biar cantik, iya berengga-rengga. 1, 2, 3, putar. Ayo Bu Angel masuk fashion. Pak Angel masuk, mewakili Rotary Bali Bersih. Ayo masuk. Ayo Bu Tiwi, sini Bu Tiwi, jalan. Oke, taruh beri. Aduh, apa saya kagumnya ini dapat hadiah. Juri lihat ya, mata memandang ya. Jangan sampai salah memilihnya ya. Ini model profesional internasional ya. Oke, hadiahnya apakah kira-kira? Oh, sepeda. Ayo. Ini yang belum saya lihat dari Perdiknas belum. Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat seperti Asisten Deputi Asdep
Pengarus Utamaan Gender, Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, Dewo Ayu Laksmiadi Janapriyati, tokoh Bali yang juga mantan Wali Kota Denpasar 2 periode Dr. Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantre, beserta istri Ida Ayu Seli Darmawijaya Mantre yang akrab disapa Seli Mantre. Turut hadir entrepreneur muda dan tokoh perempuan Bali, Ana Agung Ayu Mahaindra Kemala Sanjaya, Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Ninyoman Juli Nuryani, pengurus DPD HIPI Bali, sejumlah mitra kolaborasi, dan para pelaku UMKM di Bali. Ketua Panitia Kegiatan Kurasi dan Bisnis Matching, Niluh Putu Gunatri mengatakan, HIPI Provinsi Bali menggelar kegiatan syukur di akhir tahun 2023 sekaligus merayakan hari ulang tahun Ketua DPD HIPI Provinsi Bali, Dr. Gungtini Gorde yang ke-56. Kegiatan juga dirangkaikan dengan pameran UMKM, kurasi produk dan bisnis matching yang nantinya dikerjasamakan dengan Dewata Oleh-oleh untuk UMKM pariwisata. Ini nantinya akan menjadi program daripada DPP HIPI yang bekerja sama dengan HIPI Bali dan HIPI Jogja. Gunatri yang juga merupakan koordinator bidang pertanian, peternakan, kelautan, koperasi UKM DPD HIPI Provinsi Bali mengatakan lebih lanjut, kegiatan kali ini juga diisi dengan program Bela Beli, Business Matching di mana diharapkan anggota HIPI Provinsi Bali akan melakukan kerjasama bisnis untuk mendukung bisnis masing-masing sehingga bisa maju dan naik kelas. Jadi pada intinya bagaimana bisnis matching tersebut menjadi suatu bentuk usaha kolaborasi dengan sinergi Pangpadepayu sehingga bisnis para pengusaha lokal bisa bergerak maju dan sukses. Ditambahkannya di tahun 2024, HIPI Provinsi Bali fokus dengan penguatan program ekonomi hijau dari hulu sampai hilir, di mana hulunya adalah pertanian organik. Diharapkan ke depan HIPI Bali terus berkembang dan dikenal di seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara. Nah, kegiatan kali ini tentunya ada acara bela beli, kemudian ada bisnis matching, di mana nanti harapannya di anggota HIPI sendiri itu akan melakukan kerja sama bisnis saling ya antar anggota untuk mendukung bisnis masing-masing untuk lebih maju. Jadi istilahnya bagaimana kita bisnis matching ini menjadi suatu bentuk usaha kolaborasi Pangpadepayu sehingga bisnis kita akan bergerak maju dan sukses. Seperti itu harapannya. Ketua Kurator Kurasi untuk Dewata Oleh-oleh dan sekaligus Ketua DPC HIPI Kota Denpasar Mulyaningsih mengatakan, kegiatan kurasi dan bisnis matching kali ini melibatkan 26 UKM dari HIPI Kota Denpasar yang kali ini turut serta berpartisipasi untuk mengikuti kurasi di Dewata Oleh-oleh. Dari 26 UKM yang dilibatkan tersebut terdiri dari fashion, kuliner, dan kerajinan. Diharapkan ke-26 UKM tersebut diterima di Dewata Oleh-oleh. Mulyaningsih kemudian berharap melalui kegiatan kurasi dan bisnis matching ini bisa meningkatkan ekonomi. Terlebih lagi HIPI Bali memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi hijau. Dia berharap UKM terutama yang tergabung di HIPI Denpasar bisa meningkatkan omset dan membantu dari sisi marketingnya, apalagi difasilitasi oleh Dewata Oleh-oleh. Ini merupakan kesempatan yang langka dan para pelaku UKM diharapkan bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita ada 26 UKM dari HIPI Kota Denpasar yang saat ini turut serta berpartisipasi untuk mengikuti kurasi di Dewata Oleh-oleh. Mudah-mudahan dari beberapa UKM yang kami undang hari ini ada fashion, ada makanan, ada craft, dan kemudian ada kerajinan-kerajinan. Mudah-mudahan semua bisa diterima di Dewata Oleh-oleh. Terima kasih HIPI Bali. Ketua DPD HIPI Provinsi Bali, Dr. Gungtini Gorde mengatakan bahwa istilah pribumi dalam HIPI bukan berarti anti non-pribumi, melainkan justru sangat fleksibel. Gungtini Gorde menjelaskan di usianya ke-56 saat ini, ia ingin terus bersyukur dan berkarya. Gungtini Gorde bertekad untuk menjadi pembeda dalam rutinitas kesehariannya, terutama dalam hal kolaborasi. Sementara terkait hasil kurasi pada tanggal 31 Desember 2023, pada kegiatan kurasi dan bisnis matching ini bisa dilihat pada Januari 2024, di mana HIPI Provinsi Bali akan menghadirkan owner Dewata Oleh-oleh.
Kemudian di bulan Februari akan dilaksanakan display dan Maret 2024 akan di-launching di mana akan dihadiri oleh HIPI di seluruh Indonesia. Terkait dengan modal yang sering menjadi masalah bagi para pelaku UMKM, HIPI Bali telah menggandeng pihak Pegadaian untuk mengatasi masalah tersebut. Diharapkan kepada para pelaku UMKM yang nantinya diberikan modal oleh pihak Pegadaian agar selalu taat administrasi. Gung Tinigorda mengingatkan ke depan UMKM tidak dipakai sebagai jargon atau titipan pesan sponsor, mengingat UMKM adalah jantungnya ekonomi dan terbukti tahan banting saat pandemi COVID-19. Gung Tinigorda yang juga bendahara Yayasan Ratinigorda yang menaungi kampus STIE Satya Dharma Singaraja juga mengatakan bahwa STIE Satya Dharma Singaraja juga siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak Pegadaian. Terlebih lagi, STIE Satya Dharma Singaraja mengusung Eko Kampus yang merupakan implementasi dari Tri Hitakarana. Bagaimana nanti wirausaha itu berbasis ekonomi hijau. Disinilah pentingnya kolaborasi dengan Pegadaian, sehingga harapan ke depan untuk melahirkan wirausaha muda yang berbasis lingkungan bisa terwujud. Refleksi kita, kontemplasi kita, mudah-mudahan UMKM tidak dipakai jargon, tidak dipakai titipan pesan sponsor, tapi UMKM adalah jantungnya ekonomi. Jadi saya punya kampus yang siap untuk bersinergi, berkolaborasi, karena kami Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma mengusung Eko Kampus implementasi dari Tri Hitakarana. Bagaimana nanti wirausaha itu berbasis ekonomi hijau, gitu ya. Jadi wow-nya itu saya ingin bagaimana caranya saya bisa melahirkan itu kalau tidak bersama Pegadaian. Deputi Operasional PT Pegadaian Wilayah Bali Nusra Beta Vektor Rizky memberikan apresiasi terhadap program kegiatan HIPI Bali karena telah memberikan wadah kepada para pelaku UMKM sehingga bisa menyalurkan beberapa kreativitasnya untuk bisa terus berkembang. Dari UMKM sendiri, HIPI sangat berperan untuk mendorong para pelaku UMKM agar bisa naik kelas dan berkembang. Diharapkan HIPI Bali terus konsen terhadap para pelaku UMKM dan memberikan kontribusi kepada masyarakat Bali pada khususnya. Sektor UMKM juga diharapkan bisa lebih berkembang di tahun 2024. Terlebih lagi, gairah pariwisata sudah bangkit kembali sehingga ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM. Dengan disupport oleh HIPI Bali, jalur atau arah pengembangan UMKM akan jauh lebih baik lagi. Beta Vektor menegaskan bahwa pihak Pegadaian siap berkolaborasi dengan HIPI Bali dalam rangka menumbuh kembangkan UMKM. Selain juga Pegadaian selalu memberikan perhatian terhadap UMKM. Terlebih lagi, banyak produk Pegadaian yang konsen terhadap pengembangan UMKM. Diharapkan di tahun 2024, sinergi antara HIPI, Pegadaian, dan UMKM bisa menumbuhkan taraf perekonomian di Pulau Bali. Oke, dan Pegadaian pun siap bekerja sama dengan teman-teman HIPI dalam rangka menumbuh kembangkan UMKM karena memang Pegadaian selalu care terhadap UMKM. Banyak produk kami yang memang concernnya ke arah pengembangan UMKM. Nah, mudah-mudahan di 2024 sinergi antara HIPI, Pegadaian, serta UMKM bisa menumbuhkan taraf perekonomian yang ada di Pulau Bali. Asisten Deputi Asdep Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Dr. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriyati, memuji peran HIPI Bali khususnya dalam pemberdayaan perempuan sehingga bisa mandiri secara ekonomi. Dia mengatakan bahwa kaum perempuan memang harus berdaya karena entering point dari semua permasalahan itu adalah ada di pemberdayaan perempuan. Jika perempuan sudah berdaya, berarti dia akan bisa mendapatkan income untuk kesejahteraan dirinya hingga hal-hal seperti pernikahan anak, kekerasan pada perempuan bisa diatasi. Karena menurut Dewa Ayu Laksmiadi Janapriyati, angka perkawinan anak saat ini masih tinggi. Disinilah pentingnya pendidikan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ketika perempuan itu sudah berdaya, maka akan mampu memiliki income untuk kemudian membantu keluarga untuk kesejahteraan anak.
Dia menegaskan bahwa kaum perempuan harus bersama-sama bergandengan tangan untuk maju dan berdaya secara ekonomi. Jadi perempuan-perempuan itu harus berdaya, karena entering point dari semua permasalahan itu adalah ada di pemberdayaan perempuan. Kalau perempuan sudah berdaya, berarti dia akan bisa mendapatkan income untuk kesejahteraan dirinya, sehingga hal-hal seperti pernikahan anak, kekerasan pada perempuan, pekerja anak itu bisa diatasi atau bisa ditekan. Karena sampai saat ini perkawinan anak itu masih tinggi. Kemudian pendidikan anak harus lebih tinggi juga. Jadi kalau perempuan itu berdaya kan dia memiliki income membantu keluarga untuk kesejahteraan. Nah, ini bisa dientaskan semua. Jadi entering point-nya di pemberdayaan perempuan. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Ninyoman Juli Nuriani mengatakan, kegiatan kurasi dan bisnis matching ini di samping untuk meningkatkan kualitas dari produk-produk UMKM, di mana STIE Satya Dharma Singaraja ikut ambil bagian dalam kegiatan kali ini. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat luar biasa bagi para pelaku UMKM, khususnya para wirausaha muda di STIE Satya Dharma Singaraja, karena bisa membentuk suatu jejaring terutama peningkatan produk-produk dan pemasaran. Hasilnya, para wirausaha muda yang merupakan mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja bisa ikut bersaing di dunia usaha sehingga bisa meningkatkan kualitas daripada produk-produk UMKM itu sendiri. Diakuinya juga banyak ilmu dan pengetahuan yang didapat dalam kegiatan kurasi dan bisnis matching kali ini untuk perbaikan produk kedepannya seperti mengurus BPOM dan masa expired dengan harapan bisa meningkatkan kualitas produk-produk UMKM di STIE Satya Dharma. Ini tentunya akan memiliki pangsa pasar yang baik ke depannya. Jadi tadi banyak hal sekali yang tidak kami pahami, kami banyak dapat di kurasi ini sehingga nanti untuk perbaikan produk-produk sehingga seperti BPOM yang kami belum punya, terus masa expired dari produk itu yang perlu kami tingkatkan untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas dari produk UMKM di kampus di Satya Dharma sehingga nanti tentunya memiliki pangsa pasar yang baik di dunia pasar, itu saja. Sementara terkait dengan tujuan HIPI Provinsi Bali untuk menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau, Ketut Swardike selaku Ketua Unit Business Center STIE Satya Dharma Singaraja mengatakan bahwa STIE Satya Dharma Singaraja telah melaksanakan ekonomi hijau melalui program Eko Kampus. Dalam artian pihak kampus akan menanam tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomi seperti pohon mangga yang bisa diolah menjadi jus sehingga ada nilai tambahnya. Dalam kegiatan kurasi dan bisnis matching tersebut, STIE Satya Dharma Singaraja membawa UMKM kemahasiswaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Dr. Gongtini Gorde yang ke-56. Diharapkan melalui kegiatan kurasi dan bisnis matching ini, UMKM di Bali bisa kembali bergeliat, selain juga ada sumber penghasilan yang didapat oleh para mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja. Nah, terkait dengan UMKM hijau ya, kami di kampus melakukan Eko Kampus dalam artian nanti menanam tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi. Misalnya nanti ada mangga, kita dibuatkan jus sehingga menjadi nilai tambah itu. Seperti itu. Tokoh perempuan Bali Ida Ayu Seli Dharma Wijaya Mantre yang akrab disapa Seli Mantre mengapresiasi peran HIPI Provinsi Bali untuk mewadahi para pengusaha lokal untuk membangun jejaring dan pasar. Dia mengatakan HIPI Bali selama ini sudah sangat konsisten membina UMKM yang ada di Bali. Dalam hal ini tidak hanya membina, tapi benar-benar membantu pemasaran seperti dalam kegiatan kurasi dan bisnis matching tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan event yang sangat luar biasa di mana HIPI Bali melakukan kurator kepada beberapa UMKM di mana para pelaku usaha tersebut akan diberikan peluang untuk membuka beberapa outlet di Dewata Oleh-oleh. Jadi disinilah pentingnya peran HIPI Bali yang tidak hanya membina tetapi juga membantu untuk pemasaran. Kedepan diharapkan HIPI Bali semakin sukses dan semakin bisa membantu para UMKM di Bali khususnya. Saya Ibu Seli Mantra memberikan apresiasi ya kepada HIPI Bali yang selama ini sudah sangat konsisten membina UMKM yang ada di Bali
dalam hal ini bukan hanya membina saja, tapi betul-betul juga membantu pemasaran seperti hal yang terjadi pada hari ini ya. Ini event yang sangat luar biasa. HIPI Bali melakukan kurator kepada beberapa UKM, di mana para UMKM ini akan diberikan peluang untuk membuka beberapa outlet di beberapa pusat oleh-oleh di Bali. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Dr. Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantre yang merupakan Wali Kota Denpasar periode 2008-2015, 2016-2021. Menurutnya, para pengusaha lokal memang harus benar-benar diberdayakan dan dibentuk suatu jaringan karena tantangan yang dihadapi ke depan sangat kompetitif. Terlebih lagi saat ini sudah memasuki era industri 5.0 yang lebih menonjolkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Rai Mantre menambahkan jaringan yang dibentuk melalui kegiatan kurasi dan bisnis matching tersebut akan memberikan informasi bagaimana kelompok pengusaha pribumi untuk mendapatkan akses perkembangan teknologi yang memang dibutuhkan oleh industri UMKM itu sendiri. Jadi peran dari HIPI Bali terhadap para pengusaha lokal sangat tinggi karena bagaimanapun juga para pengusaha pribumi akan memberikan suatu dampak terhadap penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, utamanya untuk menyambut bonus demografi ke depannya. Selain itu juga pembangunan usaha harus berorientasi pada lingkungan. Jadi ada keberlanjutan pembangunan dan ini merupakan suatu kebiasaan dalam pemasaran internasional. Nah ini saya rasa dari sekarang juga memanfaatkan penuh jaringan itu akan menjadi hal yang sangat positif dan akan membuat satu keunggulan kompetitif dan juga komparatif tentunya. Apalagi kita di Bali, kalau masalah lingkungan itu sangat baik. Jadi dua hal itu kalau saya lihat, jadi jaringan daripada yang dicita-citakan oleh IPI ini untuk mengatasi suatu permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan, terutama masalah AI, ya perkembangan AI. Jadi harus ada di sini juga ada istilahnya juga masalah security digital, ya untuk mengamankan diri UMKM membantu. Jadi jaringan ini akan bisa bermanfaat, memberikan satu tingkat akses terhadap peningkatan kapasiti daripada UKM itu sendiri. Entrepreneur muda dan tokoh perempuan Bali, Ana Agung Ayu Maha Indah Kemala Sanjaya mengatakan bahwa HIPI Bali selama ini sudah melakukan hal yang luar biasa, terutama untuk para pelaku UMKM, khususnya juga dalam pemberdayaan kaum perempuan sehingga bisa mandiri secara ekonomi. Jadi HIPI Bali telah memberikan wadah bagi kaum perempuan untuk melakukan kegiatan positif dan mengembangkan dirinya. Diharapkan ke depan HIPI Bali lebih banyak lagi merangkul para pelaku UMKM sehingga mereka bisa mandiri. Tentunya ini akan membuat kaum perempuan khususnya di Bali menjadi sejahtera. Menurut saya HIPI Bali selama ini sudah melakukan hal yang luar biasa buat UMKM kecil, terutama buat wanita, ibu rumah tangga. Jadi mereka bisa bergabung di sini untuk melakukan suatu hal positif dan mengembangkan dirinya. Nah, mudah-mudahan ke depan selalu HIPI Bali lebih baik lagi, lebih merangkul lebih banyak lagi UMKM itu kecil sehingga mereka bisa mandiri dan bisa berdiri sendiri. Tentunya itu akan membuat para wanita dan UMKM menjadi lebih sejahtera. Ketua Komunitas Cinta Berkain Indonesia KCBI Provinsi Bali, Ana Agung Sagung Inten yang kerap disapa Biang Mangku Hipno, yang hadir menjadi tim kurator mengapresiasi kegiatan kurasi dan bisnis matching dari HIPI Bali ini. Diharapkan pula UMKM konsisten menjaga kualitas produk, tidak hanya menampilkan kualitas yang terbaik saat kurasi, tapi juga seterusnya sehingga memuaskan konsumen. Istilahnya, kalau bagus ya bagus terus, kalau enak ya enak terus. Pelaku UMKM juga diminta untuk konsisten menjaga estetika tampilan produknya, misalnya dalam hal produk fashion maupun kuliner. Persyaratan tersebut. Nah, jadi saat ini yang kita lakukan mungkin konsisten. Mungkin pada saat dilakukan dites, mungkin yang terbaik yang diberikan, tapi untuk kedepannya tentunya membutuhkan konsistensi. Jadi produknya kalau bagus ya bagus terus, enak ya enak terus, seperti itu. Kemudian ada estetika keindahan, kalau itu mengenai fashion dan yang lain-lain selain makanan. Jadi tidak diproduksi sedemikian rupa.
Para pelaku UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan kurasi dan bisnis matching tersebut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada HIPI Bali. Pelaku UMKM bernama Estin Relanisari mengatakan, HIPI Bali benar-benar memfasilitasi para pelaku UMKM untuk bisa maju dan naik kelas. HIPI Bali sudah menjadi wadah bagi UMKM dengan harapan para pengusaha lokal bisa lebih sukses dan lebih maju. Kita sebagai UMKM mengucapkan terima kasih banyak atas fasilitas atau HIPI Bali yang telah memberikan fasilitas buat UMKM untuk lebih maju, untuk meningkatkan mutu dan kualitas, serta menjadi wadah bagi UMKM, terutama UMKM Himpunan Pengusaha Pribumi. Hal senada juga disampaikan oleh seorang wirausaha muda IKD Agus Aditya Dharma Putra. Dia mengatakan HIPI Bali telah memberikan wadah bagi para wirausaha muda seperti dirinya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam ajang kegiatan kurasi dan bisnis matching tersebut. Diharapkan ke depannya kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut sehingga banyak wirausaha muda yang bisa ikut ambil bagian dan memiliki pasar yang lebih luas lagi. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada HIPI Bali karena sudah memberikan kami wadah dari wirausaha muda dari Buleleng untuk bisa ikut dalam ajang kegiatan kurasi dan bisnis matching 2023. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa terus berlanjut sehingga banyak wirausaha muda yang bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti ini dan juga bisa masuk ke dalam pasar yang lebih luas lagi. Terima kasih, itu dari saya. Sementara itu, ucapan selamat dan doa kepada Dr. Gung Tinigorde yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56 datang dari berbagai pihak, mulai dari keluarga terdekat, kerabat, hingga tokoh-tokoh Bali. Gung Tinigorde yang berusia sudah lebih separuh abad didoakan tetap sehat selalu, panjang umur, tetap menjadi inspirasi kaum perempuan di Bali, dan siap untuk hal-hal baru di tahun 2024. Sekarang anggaplah dengar speech dari makhluk yang pernah ada di dalam tubuh perempuan. Jadi saya sebelum di sini dulu sempat 9 bulan mampir di perut Ibu Tiang, dan semoga semangat dan tenaganya bisa diwariskan juga ke Tiang. Karena sebenarnya untuk semua yang Ibu lakuin selama 56 tahun kehidupan Ibu itu tidak diwariskan secara biologis, tapi diwariskan secara sosial. Jadi yang Ibu lakukan, yang Gong Mas lakukan, itu nanti akan menginspirasi orang, dan yang seperti itulah yang bisa mencetak orang-orang yang sama seperti mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa lihat sekarang nih, Ibu aja ulang tahun ke-56 tahun. Kalau tipe saya itu pingin acara yang intimate, kalau Ibu suka acara yang bisa menginspirasi orang juga. Undang setiap gengnya Ibu, ya banyak gengnya. Ada geng pengajar, ada geng UMKM, ada geng HIPI lagi pengusaha itu, ya. Jadi banyak gengnya dikumpulkan sekarang sini. Siapa tahu bisa juga nge-promote networking gitu jadinya. Itu bahkan saat ulang tahunnya pun pikirannya masih strategis gitu. Saya Ibu ini memberikan contoh bukan hanya dari teori tapi juga praktik sehari-hari dalam kehidupan sebagai keluarga. Jadi saya merasa apa yang Ibu bilang, perempuan, support perempuan itu bukan hanya kata-kata saja tapi betul-betul diwujudkan sehari-hari. Semoga acara ini memberikan inspirasi untuk semuanya. Bersama-sama kita merayakan hari ini penuh syukur, penuh makna, dan 2024 Ibu harus siap untuk hal-hal baru yang menanti. Terima kasih. Kagum cantik. Ayo, sedikit aja deh, sedikit. Selamat ulang tahun untuk Ibu yang ke-56. Semoga apa yang Ibu cita-citakan bisa tercapai, walaupun sudah lebih dari separuh abad, tapi semangat Ibu masih jauh lebih kuat daripada kita semua. Jadi ya, semoga sehat selalu dan bisa mencapai apa yang Ibu ingin capai. Ibu, harapannya dari Gongmi adalah semoga Ibu sehat selalu, panjang umur, selalu menginspirasi, dan siap untuk hal-hal baru di 2024.
Selamat ulang tahun kepada sahabatku Bung Tini Gorde yang ke-56 tahun. Semoga panjang umur, sehat, berbahagia bersama keluarga tercinta, dan yang paling penting tetap menjadi inspirasi para perempuan di Bali. Happy birthday! Happy birthday buat Bujungku tersayang, tercantik, dan idolaku dari dulu banget. Semoga Bujung selalu menjadi inspirasi banyak wanita Bali khususnya, dan semoga sukses ke depannya bersama keluarga. I love you so much. Namanya cinta, oh Erika cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh asik, rasa bahagia saat jumpa dengan siapa? Dengan dirinya. Ayah kamar kemala, suaranya mana? Asik. Pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, asik. Inikah cinta, aha, rasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Luar biasa. Saat tidak boleh sadar, terlalu kau mencintaimu. Bali 1 mengabarkan